2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bioteknologi Laut ini menjelaskan tentang jurnal pertumbuhan anakan ikan nila Oreochromis niloticus yang diberi pakan hasil fermentasi substrat campuran kulit daging, buah kelapa, dan ogok singkong menggunakan Rhizopus oryzae. Dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Laut yaitu Dr. Apria Risandi, SPI, MSI. Nama kelompok 8 yaitu yang pertama ada Muhammad Waliuddin Jauhari, yang kedua yaitu Musdalifah, yang ketiga Dewi Anugrah Fitri, yang keempat ada Ananda Putri Tiara Sandi, dan yang kelima ada Fahri Faruza Zakia. Untuk outline pada materi kali ini yaitu ada pendahuluan, yang kedua metode dan analisa, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Untuk materi yang pertama tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Waliuddin Jauhari. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi ini. Yang pertama yaitu pakan merupakan sekitar 60-70% dari total biaya produksi ikan. Pakan ikan sangat diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan. Pemanfaatan rekayasa ikan menggunakan rumput laut, daging buah kelapa, dan onggok singkong menggunakan Rhizopora oryzae. Pemanfaatan rekayasa pakan ikan dapat meningkatkan nutrisi pada ikan serta pertumbuhan pada ikan dengan cara diferentasi. Rekayasa pada pakan ikan bermanfaat bagi pembudidaya ikan yang saat ini didorong dengan gerakan swasembada aquafit. Percobaan rekayasa ikan dengan cara fermentasi yang dilakukan pada ikan nila. Next. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu mengetahui pertambahan panjang ikan serta nutrisi pada ikan saat dilakukan rekayasa pakan ikan terhadap ikan nila. Manfaatnya yaitu mendapatkan inovasi baru terhadap pertumbuhan ikan dengan melakukan rekayasa ikan menggunakan fermentasi substrat campuran kulit daging buah kelapa dan onggok singkong menggunakan Rhizopus oryzae. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ananda Putri Tiara Sandi. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan analisa. Di sini ada persiapan ikan dilakukan bioteknologi di laboratorium BPPT. Makan Tangerang, Selatan, Banten dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, ditimbang dan disterilkan pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, setelah ditimbang dan disterilkan, kemudian didinginkan hingga suhu lingkungan. Dan selanjutnya, substrat ditambahkan bubuk inokulum pada konsentrasi 1-1,5. Selanjutnya, dilembabkan hingga 70% menggunakan larutan mineral DS yang mengandung nitrogen, fosfor, sulfur, dan kalium senyawa. Selanjutnya, inkubasi dilakukan dengan suhu 28-30 Celcius selama 96 sampai 120 jam. Selanjutnya, kue dipotong menjadi kubus kecil dan kira-kira sampai 5 mm per sisinya. Selanjutnya, pakan fermentasi yang dikeringkan kemudian dianalisis kadar air, serat, lemak, abu, dan karbohidratnya serta kadar protein sebenarnya. Next. Di sini ada tabel perbandingan kelapa testa dan ubi kayu ampas tebu dalam substrat fermentasi. Fermentasi pengobatan yang pertama ada rasio persen campuran substratnya ada 100% CT ditambah 0% CB.
Dan yang kedua ada 75% ditambah 25% CB. Yang ketiga ada 50% CT dan ditambah 50% CB lagi. Yang keempat ada 25% CT ditambah 75% CB. Di sini ada pemberian pakan pada benih ikanila dilakukan secara rancangan acak lengkap dengan 3 ulangan perpelakuan. Ada 5 pelakuan, yaitu dari langkah yang 1 melakukan menggunakan 100% pakan komersial non komersial, dan kemudian dari keempatnya yaitu perlakuan lainnya yang menggunakan prinsip oleh fermentasi substrat, pencampuran, dan digabungkan dalam 4 rasio yang berbeda. Next. Di sini dalam pemberian pakan ikan akan disebarkan atau diberikan kepada ikan yaitu pada waktu 3 kali sehari dengan dosis 5% dari beras ikan tersebut. Oksigen terlarut atau DO, suhu air dan nilai pH diambil saat awal dan akhir percobaan pada pemberian pakan ikan. Dan di sini akan dianalisis dengan cara mengukur tingkat kelangsungan hidup pada ikan. Dan pertambahan bobot pada ikan, lalu pertumbuhan spesifik pada ikan, rasio konservasi pakan, dan rasio efisiensi protein pada ikan tersebut. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini yaitu pakan kering yang disiapkan sebelumnya yaitu fermentasi padat dari gabungan CT dan CB memiliki warna yang berbeda tergantung dengan rasio pencampurannya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar A merupakan pakan komersial. Untuk yang B sampai E itu merupakan pakan kering yang di oven yang sudah difermentasi dengan gabungan CT dan BT yang berbeda-beda. Dilihat dari warnanya, yang gelap yaitu B dengan campuran yang lebih tinggi CT 100 dan CB-nya 0%. Maka dari itu jika pencampurannya CT lebih tinggi itu merupakan warna, dapat diartikan warnanya itu gelap. Lanjut. Pada tabel ini yaitu mengetahui kandungan dari nutrisi prosikomat pakan diperlukan terdiri dari pakan komersial dan pencampuran antara CT dan CB. Lanjut. Semua pakan yang akan digunakan untuk uji pakan dianalisis. Analisis yang digunakan yaitu kadar air, abu, serat, protein, lemak, dan karbohidrat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk semua pakan, kadar air dan karbohidrat sesuai dengan nilai yang direkomendasikan oleh FAO 2017. Pakan komersial mengandung konsentrasi abu tertinggi. Nah, dari konsentrasi abu tertinggi menunjukkan bahwa kandungan mineral yang tinggi pula. Kandungan abu dari semua pakan berada dalam batas yang dapat diterima SNI maksimal 13%, yaitu SNI 2006 atau kurang dari 16% dari tingkat yang direkomendasikan FAO 2017. Untuk kadar lemak terendah pada pakan komersial, sedangkan nilai tertinggi 44,98 ditemukan pada pakan fermentasi dengan menggunakan CT 100% sebagai substrat.
Hasil ini mungkin tidak mengejutkan karena CT yang alami dapat mengandung lemak mulai dari 34 hingga 63%, bahkan 76,8%. Pakan fermentasi kandungan protein tertinggi yaitu 20,27%. Ditemukan pada kombinasi substrat 75% CT dan 25% CB. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nilai pakan komersial yaitu 22,64%. Lanjut. Selanjutnya kadar standar yang direkomendasikan oleh FAO yaitu 28 sampai 50%, tergantung pada tahap hidup ikan nila. Kandungan protein paling sedikit yaitu 2,83% dalam pakan yang dibutuhkan ikan nila terakhir tahap masa pemberian pakan pertama. Itu pada nilai terakhir tahap masa pemeliharaan yaitu dewasa bobot lebih besar dari 200 gram, sedangkan kadar protein tertinggi dibutuhkan oleh larva pemberian pakan pertama yaitu 4.550% dan indukan 40 sampai 45%, itu FAO 2017. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh profil panjang badan yaitu gambar sebelah kiri dan berat gambar sebelah kanan, semua tilapias menunjukkan pola pertumbuhan yang sama dengan perlakuan pakan komersial yang memberikan kinerja pertumbuhan terbaik. Hal ini menunjukkan keunggulan pakan komersial dibandingkan pakan fermentasi. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian pakan ikan dengan alfa selulosa pada tingkat 25% dan 40% menurunkan pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan ikan nila. Lanjut. Nah, nilai FCR bervariasi sesuai dengan nutrisi dan kualitas fisik pada ikan, serta kondisi lingkungan seperti intensitas produksi, suhu, ketersediaan pakan alami, dan faktor lain seperti genetik. Itu yang ditunjukkan New dan Wickstrom 2002. Variasi pakan yang diumpankan ke tilapias selama periode pemberian 60 hari memberikan nilai FCR yang berbeda dengan pakan fermentasi yang lebih rendah daripada pakan komersial. Ini merupakan indikasi bahwa pakan komersial mendorong pertumbuhan yang relatif lebih baik daripada pakan fermentasi. Pakan yang difermentasikan dapat digunakan untuk menggantikan sepenuhnya pakan komersial pada tahap akhir periode pemeliharaan, seperti sekitar minggu ketiga hingga minggu ke-8. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya di mana ikan mas yang diberi pakan fermentasi yang dibuat dari substrat campuran dedak padi ampas kelapa. Lanjut. Nah, dari hal tersebut tidak lupa pula didukung oleh kualitas air selama ikan nila itu bertumbuh. Parameter yang dianalisis yaitu pH, suhu. Kualitas nutrisi dari pakan yang difermentasi lebih rendah dari pakan komersial. Mungkin dari hal tersebut kualitas air termasuk suhu dan nilai oksigen terlarut yaitu DO berada dalam nilai yang direkomendasikan kecuali pH rendah yang berada di bawah tingkat yang direkomendasikan yaitu 6,5. Mungkin juga menjelaskan pertumbuhan yang buruk dan tingkat kelangsungan hidup tilapias terutama mereka yang diberikan pakan fermentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri tentang review jurnal kali ini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari jurnal ini yaitu dari hasil fermentasi padat menggunakan CT, CBR, dan Origai yang diuji pada sekelompok ikan nila menghasilkan kandungan gizi yang sama dengan pakan ikan komersial. Ikan yang diuji memiliki pertambahan bobot badan sebesar 3,96 gram dan rasio konversi pakan 8,63. Hasil dari diberi perbandingan dengan pakan fermentasi dan menghasilkan protein sejati berkisar 7,96 dan serat kasar 14,14. Menghasilkan pertambahan bobot badan ikan pada kisaran 2,22 sampai 2,75
dengan rasio mengkonversi pakan 0,89 sampai 13,62. Dengan demikian hasil yang didapatkan dari fermentasi menggunakan CBR Oryzae memiliki kadar kandungan pakan yang sama dengan pakan ikan komersial lainnya. Baik, dari tugas kali ini kelompok saya akan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Apriari Sandi, SPI, MSI, selaku dosen pengampu MK Bioteknologi Laut. Dan terima kasih atas partisipasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.